Yuk kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita dari Demon God pensiun Kango lagi ya guys ya. Dan mohon maaf kalau suaranya ini agak gimana gitu, kurang enak didengar soalnya ini lagi flu. Suaranya juga agak dipaksakan. Ya beginilah kawan-kawan, lika-liku suara tanpa AI, mohon dimaklumi. Dan sebelum kita ngelanjutin lebih jauh lagi, bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, maka link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oke lah, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur cerita kali ini. Di part sebelumnya, Yuria sang Apostle of Evil terpaksa mensummon Archduke Mammon karena terdesak dengan serangan yang dilancarkan aliansi Guardians. Sayang, Mammon adalah monster keji yang benar-benar licik. Dia sengaja membakar tubuh Yuria sampai dengan sekarat parah cuma karena terlalu cepat membangunkannya. Setelahnya Mammon memasuki lava di luar altar summon untuk pemanasan battle yang akan terjadi. Sementara di tengah pegunungan salju di area luar markas cabang Tibet, Sihon dengan sigap menebas segerombolan demon yang menyerang hingga benar-benar tercincang habis. Namun di tengah pertempuran sengit tersebut, dia merasakan ada sesuatu yang gak beres di sini. Ada sesuatu yang janggal. Batinnya curiga saat menyadari keanehan di medan peperangan tersebut. Meski para guardian sedang gencar memberantas para demon, Sion menyadari kalau jumlah mereka berkurang jauh lebih cepat daripada yang berhasil mereka tebas. Sepertinya para demon gak cuma tewas, melainkan bergerak menuju ke suatu tempat lain secara serentak. Tiba-tiba Sion kaget ketika merasakan hawa kehadiran yang benar-benar luar biasa. Energi demonik ini, kata Sion dalam hati. Namun ini bukan energi biasa. Sion pernah merasakan aura serupa sebelumnya, tepatnya saat bertemu dengan Balak, bawahan kakaknya. Ini adalah aura milik demon kelas atas. Di semua demon yang Sion kenal, hanya ada satu yang mampu memancarkan aura semacam ini. Tanpa keraguan, Sion sampai pada suatu kesimpulan yang mengerikan. Satan, dia ada di sini. Batinnya dengan tegang menyadari ancaman yang jauh lebih besar telah muncul. Meski tahu seharusnya dia nggak boleh meninggalkan posisi, Sion merasa tetap harus pergi. Makanya dia segera berbalik kepada rekannya dan dia bilang, "Grace, tolong tangani pasukan untukku." Grace pun menyahut singkat, "Oke." Kegelisahan yang menggerogoti Sion terus berteriak, mendorongnya untuk segera berteriak. "Aku harus pergi ke sana," kata si Sion penuh dengan urgensi. Tanpa ragu lagi, Sion langsung melesat menembus barisan demon dengan kecepatan yang penuh sambil menguatkan tekadnya yang membara tersebut. Sekarang kita pindah ke dalam markas cabang Tibet. Terlihat saat ini sedang terjadi pembantaian para demon kultus. Seorang demon pun berteriak dengan putus asa, tolong aku!" Ngelihat para rekan demonnya terbantai oleh cambuk neraka milik Balak, spontan seorang demon yang ketakutan parah bilang dalam hati, "Apa? Kenapa ada Balak di sini? Aku harus segera melarikan diri." Baru aja berencana seperti itu dalam pikirannya, tiba-tiba cambuk Balak melilit kakinya, menariknya dengan keras hingga melayang ke udara. "Kau gak akan kemana-mana," kata Balak dengan wajah yang beringas. Spontan si demon pun mengeluh, "Lepaskan, gak ada yang bilang akan ada monster seperti ini." Tapi Balak langsung mendaratkan pukulan dahsyat yang menghancurkan demon itu sembari menggerutu. Udah dungu, bawel pula lagi. Setelah semua demon tumbang, Balak pun nanya, "Ada lagi yang mencoba kabur?" Balzac dengan rasa percaya dirinya pun ngejawab, "Nggak ada lagi, bawahanku udah menahan mereka semua." Balzac menambahkan kalau kabur itu akan sia-sia karena jalan keluar mereka dijaga oleh ciptaan terhebatnya, Dead Knight, yang udah disempurnakan. Sosok yang bahkan kebanyakan demon dari Hell of Nine Skies gak mampu untuk mengalahkannya. Di sisi lain, Echidna terlihat terengah-engah kelelahan ngelihat hal tersebut. Balak pun menasehatinya, "Naga muda, gak perlu terlalu memaksakan dirimu." Namun Echidna langsung menyangkal, "Aku gak sedang memaksakan diri kok." Menurut Balak, kalau demi Raja Kango itu bukan hal yang diperlukan. Secara Kango itu adalah sempurna, gak perlu seorang pun untuk membantunya. Tapi Kango sendiri masih diperlemah oleh segel sistem Gaia, kata Echidna dengan cemas. Mendengarkan itu justru Balak malah tertawa terbahak-bahak. "Benar, seperti yang kau sebutkan, kekuatannya disegel oleh Gaia sistem atau apalah itu."
Echina pun nanya apakah Balak gak masalah dengan itu, mengingat Kanggo terasa jauh lebih lemah. Balak pun menenangkan Echina dengan mengusap kepalanya sambil bilang, "Kau gak perlu khawatir naga muda," kata si Balak. "Kau masih belum tahu siapa dia sebenarnya atau hal apa yang mampu dia lakukan. Tapi seiring berjalannya waktu, kau pasti akan memahaminya juga." Balak kemudian mengalihkan pembicaraan, "Oh ya, kau itu putri dari Dragon of Demon Kargas, bukan?" Echina mengangguk dan membenarkan hal tersebut. Namun tiba-tiba pembicaraan mereka terpaksa terhenti karena terjadi ledakan api yang mendadak di sana. Balak pun segera melirik ke arah ledakan tersebut dan terlihatlah Mamon yang baru aja mendarat sampai menghempaskan angin yang sangat kuat. Kau, kata Balak nyaris gak percaya. Dari kepulan asap tersebut, Mamon menampakkan diri dengan senyum liciknya. Puhit, puhit. Oh, ternyata ada Balak di sini. Aku rasa ini akan menjadi menyenangkan. Siapa sangka aku akan bertemu dengan anjing tanpa majikan di dunia ini, kata Mamon yang gak berhenti tertawa seperti babi tersebut. Balak yang menatapnya dengan waspada bilang dalam hati, "Mamon, meski dia berada agak jauh di bawah Satan dan juga Lucifer dari segi rank, dia masihlah salah satu dari Seven Archduke." Sadar akan bahaya besar tersebut, Balak pun segera memberikan perintah kepada Balzac dan Echina agar segera pergi dari lokasi sekarang. Meski Balak mengakui kemampuan mereka, namun melawan seorang Archduke adalah hal yang cukup berbahaya. Dalam hati Balak bilang satu-satunya cara yang tersisa adalah memanggil raja. Namun sebelum Balak melakukan itu, pusaran energi gelap muncul dan Kanggo pun melangkah untuk mendekati 3 familiarnya. "Nggak perlu dipanggil," kata Kanggo dengan tenang. Pastinya kemunculan Kanggo yang tiba-tiba itu membuat Balak dan yang lainnya benar-benar kaget sekaligus lega sih. Kanggo pun menatap Mamon dan bilang, "Mamon ya, lawan yang boleh juga." Meski tampak tenang, Kanggo sebenarnya kesal. Dalam hati dia bilang, "Kenapa Mamon ada di sini? Padahal tujuanku kesini cuma untuk mengerut mayat-mayat demon tersebut." Awalnya Kanggo yang menduga akan menemukan sesuatu yang berguna di cabang besar kultus demon tersebut, tapi dia sama sekali nggak menyangka akan bertemu dengan salah satu dari Seven Archduke yang baru bangkit dan disummon ke bumi. Di sisi lain, Mamon terlihat sangat ketakutan yang luar biasa, bahkan sampai mengucurkan keringat dingin saat melihat Kanggo di hadapannya. Tunggu. Apa-apaan ini? Bagaimana bisa kau ada di sini?" teriak Mamon panik bukan main. "Padahal udah kulihat dengan mataku sendiri. Kenapa? Ini benar-benar gak masuk akal. Seharusnya kau udah dilenyapkan," kata Mamon yang membuat Kanggo kesal. Masa orang yang sehat-sehat gini dibilang udah dilenyapkan? Mamon melanjutkan teriakannya. "Waktu itu ada benturan sistem. Kau lenyap sepenuhnya. Tapi kenapa kau masih hidup juga, dasar monster?" Mendengarkan itu, Kanggo akhirnya paham. Rupanya begitu ya. Sebuah senyuman sinis terukir di wajah Kanggo saat dia menyadari kebenarannya. Para demon idiot ini mengira aku udah mati kah? Kanggo pun berjalan mendekati Mamon yang gemetaran ketakutan tersebut. "Kau serius mengira aku udah mati?" tanya Kanggo dengan tenang. "Hei, jangan mendekat!" teriak Mamon yang makin ketakutan. Tanpa basa-basi lagi, Kanggo langsung memberikan perintah. "Mamon, jadilah bawahan yang melayaniku." Dia kemudian menggoda Mamon dengan menyajikan dunia yang indah ini. Sangat kontras dengan Hell of Nine Skies yang tandus dan juga pengap. Sembari mengulurkan tangannya, Kanggo pun bilang, "Bergabunglah denganku dan bersama kita kuasai dunia ini," kata Kanggo yang yakin kalau Mamon akan terpikat oleh kata-kata tersebut. Padahal dalam benaknya Kanggo udah punya rencana lain. Kanggo bilang, "Dia pasti akan mengkhianatiku begitu tahu kekuatanku melemah, tapi aku bisa memanfaatkannya dulu sebelum melahapnya dengan Authority of Predation," kata Kanggo dalam hatinya. Namun tepat saat Kanggo yakin rencananya berjalan mulus, akibat getaran kuat sejak tadi, akhirnya stalaktit besar pun jatuh ke arah Kanggo. Ngelihat itu, Kanggo pun terpaksa mengerahkan Authority of Wave untuk menghancurkan stalaktit tersebut sampai berkeping-keping. Tapi setelahnya Mamon malah tertawa histeris dan dia bilang, "Wih, Demon King, kau kekuatanmu udah melemah ya." "Sial, negosiasinya gagal," kata Kanggo dalam hati dengan ekspresi yang masam. Situasi di dalam gunung berapi memburuk dengan cepat. Dan yang lebih parah lagi, magma terus menyembur keluar.
Kanggo yakin demonic energi sedang mengacaukan gunung berapi tersebut. Sumber dari demonic energi yang terus bocor itu pasti berada di ujung goa ini. Jika itu dihentikan, gunung berapinya akan meledak dan skalanya setara dengan bencana alam yang sangat besar, kata Kanggo dalam hati. Sadar kalau letusan besar itu akan memusnahkan para guardian dan kultus demon yang sedang bertempur di luar, Kanggo yang bersiap bertarung segera memberikan perintah. Balak, bawa yang lain dan tahan demonic energi di ujung terowongan itu. Biar aku urus yang ini. Dengan patuh, Balak pun menjawab, baiklah, segalanya sesuai dengan perintah Demon King. Dia bersama dengan Echidna dan juga Balak segera melesat untuk menjalankan misi mereka, ninggalin Kanggo untuk menghadapi seorang Archduke di sana. Tapi Mamon malah tertawa dan dia bilang, ya sampah kecil bisa menunggu nanti. Tapi gak kusangka Demon King jadi selemah ini. Ya, yang kulihat saat itu ternyata nggak salah. Berarti sekarang adalah kesempatanku untuk merebut Demonic Sea. Menghadapi tawa maniak dari Mamon tersebut, Kanggo pun bilang, singkirkan senyum menjijikan dari wajah babimu itu. Dengan aura pekat yang memancar dari tubuhnya, Kanggo bilang dengan tegas, kau belum cukup dipukul ya waktu itu. Pertarungan antara mereka berdua pun segera dimulai. Seiring dengan Kanggo melesat dengan kecepatan kilat sambil tersenyum licik, Mamon menyiapkan serangannya dengan menciptakan beberapa bola api yang menyala-nyala. Bola api itu melesat dengan cepat ke arah Kanggo yang dengan tenang menghindarinya. Tanpa ragu, Kanggo melepaskan Authority of Explosion, menciptakan ledakan energi pekat yang langsung menghantamkan Mamon dengan dahsyat di sana. Tapi kemudian Mamon malah tertawa saat dia melancarkan serangan berikutnya. Proyektil api berbentuk kepala babi yang ganas. Ngelihat itu, Kanggo dengan gesit menghindari serangan beruntun itu ke belakang menggunakan Authority of Sky-nya. Namun secara tiba-tiba Mamon malah udah berada di belakang Kanggo. Kanggo yang tersentak dan gak mau kalah, dia menghatup giginya keras-keras dan menyiapkan skill pamungkas dengan menggabungkan Authority of Divine Power sekaligus dengan Authority of Wave di kepalan tangannya. Dengan gabungan kekuatan terkonsentrasi tersebut, Kanggo melancarkan pukulan maut yang bernama Skybreaker. Serangan itu beradu langsung ke tinju Mamon, menghasilkan gelombang kejut yang benar-benar masif meledak ke segala arah. Untuk sesaat, kedua tinju itu terlihat seperti seimbang. Tapi kemudian tangan Mamon hancur berkeping-keping akibat terkena serangan tinju dari Kanggo yang benar-benar kuat itu. Namun siapa sangka dari tangan yang hancur itu keluar gumpalan-gumpalan cairan kuning yang lengket ke arah Kanggo. Meski berusaha menghindar, salah satu gumpalan itu berhasil mengenai lengan kiri Kanggo yang mencoba menahan gumpalan itu. Cairan itu dengan cepat menguap ke lengan kiri Kanggo, melumpuhkannya seketika. Cih, lenganku gak bisa digerakkan, kata Kanggo sambil menatap lengannya yang kini gak berdaya. Tapi yang lebih penting, kata Kanggo sambil menyadari Mamon telah pulih sepenuhnya. Kanggo tahu betul kemampuan regenerasi dari si demon babi tersebut. Dia udah beregenerasi ya. Bahkan di masa lalu kemampuan regenerasinya membuatnya sangat merepotkan, kata Kanggo yang menyadari kalau pertarungan berlarut-larut akan merugikannya. Kanggo pun kini terlihat ngeluarin Gangnir. Sadar kalau senjata itu aja gak cukup kuat untuk mengalahkan Mamon. Aku butuh sesuatu yang jauh lebih kuat lagi, kata Kanggo yang benar-benar udah bertekad dengan bulat. Kanggo pun memutuskan untuk menggabungkan dua kekuatan dahsyatnya, yaitu Authority of Destruction dan Authority of Ice, menciptakan pusaran energi es yang masif yang membuat Mamon benar-benar kaget di sana. Namun mengendalikan kekuatan sebesar itu bukan perkara yang mudah. Sambil mengontrol kekuatan barunya dengan agak kesulitan, Kanggo bilang dalam hati, aku merasakan juga saat menempa kunci Demonic Sea. Saat aku menggunakan 6 authority sekaligus, kendaliku atas demonic energi mulai kewalahan, kata Kanggo sembari menahan tekanan energi yang luar biasa. Dia pun sampai pada satu-satunya pilihan yang tersisa saat ini. Kalau udah begini, aku akan melepaskan kendali dan bertaruh semuanya pada kekuatan murni, kata Kanggo dalam hatinya. Seketika aura es yang benar-benar terang pun memancar dengan derasnya ke atas yang membuat Mamon kesilauan. Dan begitu aura es tersebut mereda, Mamon langsung tersentak karena Kanggo kini mengerahkan senjata ultimate barunya, yaitu tombak es Longinus. Bukannya gentar, Mamon malah menerjang ke arah Kanggo sambil mengejek senjata barunya dengan bilang, "Puhihi,
Memangnya tusuk gigi itu bisa apa? Kanggo yang santuy menghadapi ajakan tersebut lantas mengubah stance Longinusnya untuk melepaskan lemparan dahsyat yang penuh dengan aura pekat dan petir yang menyambar-nyambar. Seiring tombak tersebut melesat dengan ganas ke arah Mamon, si babi malah mengatakan, "Pakai tangan aja udah cukup," kata Mamon dengan penuh percaya diri seraya bersiap menahan serangan Kanggo dengan tangan kosongnya. Sesaat kemudian ledakan energi es yang benar-benar gila pun menelan Mamon seutuhnya. Begitu ledakan dahsyat itu mereda, Mamon terlihat terperangkap di dalam kristal es raksasa. Tapi serangan Kanggo barusan beneran memakan banyak tenaga. Kanggo jatuh berlutut dan dia bilang dalam hati, "Sial, aku mengeluarkan terlalu banyak demonic energi. Aku hampir gak bisa berdiri." Iblis level Archduke biasa pasti udah terluka fatal dengan serangan itu. Tapi melawan Archduke yang menggunakan Hell Equipment itu masih belum cukup. Kekhawatiran Kanggo terbukti saat kristal es tersebut seketika retak oleh aura api yang dahsyat. Nyatanya Mamon berhasil bebas berkat menggunakan Hell Equipment Grid yang membuat dia kini terselimuti oleh api keserakahan. "Hampir aja aku mati membeku barusan," kata Mamon tertawa seperti babi yang menjijikan. Tanpa ragu Mamon menjatuhkan senjata andalannya di atas Kanggo sembari bilang, "Demonic Sea segera menjadi milikku. Bahkan Satan dan Lucifer pun gak akan bisa mendapatkannya. Dan sekarang Demonic Sea itu menjadi milik Mamon," kata Mamon penuh kemenangan yang menggema karena berhasil mengurung Kanggo ke dalam Hell Equipment miliknya. Di tengah tawa kemenangan dari Mamon tersebut, seketika Sihon yang baru aja tiba di dalam markas cabang menatap ngeri ke arah medan pertempuran yang ada di sana. Dia melihat Kanggo kini terkurung gak sadarkan diri di dalam sebuah barrier api yang misterius baginya. Dengan cemas dan juga bingung, Sihon hanya bisa memanggil pelan, "Hyung." Mamon yang segera sadar kehadiran Sihon bilang kepadanya, "Apa ini? Bagaimana bisa manusia sampai ke tempat ini? Terserahlah, enyah sana, aku sedang sibuk sekarang." Baiklah, waktunya menyerap kekuatan Demon King. Namun tepat sebelum Mamon bertindak, Sihon yang marah benar-benar menebaskan pedangnya dengan cepat dan juga memotong lengan sekaligus niat Mamon saat ini. Sihon yang kemudian menodongkan pedangnya pada Demon bilang dengan lantang, "Beraninya kau kira bisa menyentuh Hyungku dengan tangan kotormu itu, babi gendut," kata Sihon sambil memancarkan aura pekat kemarahan seperti api yang menyala. Mendengar sebutan Hyung dari seorang manusia yang menerjangnya, Mamon tertawa dengan geli karena menganggapnya sangat konyol. "Aku udah hidup cukup lama dan melihat banyak hal aneh, tapi baru kali ini manusia rendahan berani mengaku sebagai saudara dari Demon King," ejek Mamon sambil menahan rentetan serangan Sihon dengan mudah. Bahkan Mamon bilang kalau dia nggak ingin bertarung dan menyuruh Sihon minggir aja dari hadapannya. Mamon sendiri yang merasa kesal sebenarnya perlu memulihkan diri, dan bajingan manusia yang berada di hadapannya ini cuma menghalangi. Mamon tahu kekuatannya sebagian besar masih tersegel dan kemampuan regenerasinya tertunda akibat serangan dahsyat Kanggo sebelumnya, sehingga dia harus menyerap Demonic Sea milik Kanggo untuk pulih sepenuhnya. Namun kini Sihon menjadi penghalang. Karena semakin terganggu, Mamon akhirnya melepaskan serangan api yang dahsyat sembari bilang dengan lantang, "Menyingkirlah manusia!" Serangan itu menghempaskan Sihon ke belakang dengan keras dan membuat dia terkejut saat melihat pedang El Cuero miliknya meleleh begitu saja hanya dengan satu serangan. "Sial, dia terlalu kuat. Demon ini berada di level yang berbeda dari yang pernah kuhadapi sebelum-sebelumnya," kata Sihon putus asa saat melihat Mamon yang jauh lebih kuat darinya kini udah bersiap dengan bola api berikutnya. Spontan tubuh Sihon gemetaran hebat hingga dia kesulitan bernafas. "Bisakah aku menang? Haruskah aku kabur?" katanya dalam kepanikan tersebut. Namun dia segera membuang pikiran itu, bertekad untuk gak melarikan diri selagi Hyungnya masih berada di sana. Dia pun teringat pada satu teknik andalan yang mungkin bisa melukai lawannya, yaitu Heavenly Azure Dragon Flash yang dia gunakan saat melawan Halpras sebelumnya.
Sion yang merasa nggak ada waktu lagi untuk berpikir dan harus segera bertindak, dia pun langsung mencharge kekuatannya sehingga aura di tubuhnya semakin memancar deras. Ngelihat itu, Mamon pun tertawa dan mengejek. Puhihihi, bagaimana kalau kau menyerah saja, kata demon babi yang kemudian melemparkan bola apinya lagi. Sion yang mengabaikan ejekan tersebut memusatkan seluruh kekuatannya untuk mengingat kembali perasaan saat menggunakan skill tersebut. Dengan teriakan Heavenly Aether Dragon Flash, Sion melepaskan serangan cahaya biru yang dahsyat ke arah Mamon. Sayang, serangan itu cuma berhasil menahan bola api Mamon. Meski membuat si demon itu lumayan terkesima sih, Sion sadar pedangnya yang udah meleleh nggak cukup kuat untuk melepaskan serangan berkekuatan penuh. Makanya Sion pun segera melesat dengan menyerang sisi yang nggak bisa Mamon lindungi, yaitu lengan kirinya yang hilang. Namun dia langsung terperangah saat ngelihat Mamon ternyata udah kelar meregenerasi lengannya yang hilang tadi. Dengan tangan kirinya, Mamon menjentikan bola api yang mengarah ke wajah Sion. Sion pun terpaksa menahannya dengan gagang pedang. Tapi karena itu pula, Sion tersungkur ke tanah dengan lengan kanannya yang habis terbakar. Ngelihat Sion menjerit histeris kesakitan, Mamon pun bilang, "Puhihihi, nggak seperti kau, aku bisa beregenerasi. Udah ku bilang dari tadi kau harusnya pergi dan mengikuti perkataanku," kata Mamon dengan nada meremehkan sembari berjalan melewati Sion untuk mendekati Kanggo lagi. Mendengarkan si babi menyuruh Sion duduk diam dan menyaksikannya menyerap kekuatan sang Demon King, Sion yang tersentak menolak untuk menyerah. Meski terluka parah, dia meraih pedangnya dengan tangan kiri dan dengan sisa kekuatannya dia pun menusuk pedang yang hancur itu ke kaki Mamon. Dengan tatapan penuh tekadnya, Sion bilang, "Nggak akan kubiarkan." Ngelihat perlawanan itu, Mamon tertawa mengejek sebelum melayangkan pukulan telak yang menghantamkan kepala Sion hingga tubuhnya terlempar jauh ke belakang. Kepada Sion terlihat terbatuk-batuk di tanah kehabisan napas. Mamon pun mendekatinya untuk bilang, "Kau jauh lebih menjengkelkan dari yang kuduga manusia." Tanpa ampun, Mamon langsung menginjak lengan kiri Sion sampai remuk parah sekaligus membakarnya, membuat Sion menjerit kesakitan. Seiring mata Sion memutih akibat merasakan sakit yang sangat luar biasa, si demon babi itu kembali mengejek. "Hihihi, sekarang kau nggak bisa memegang pedang lagi. Harusnya kau tetap terbaring seperti yang kukatakan. Akhirnya aku bisa menyerap kekuatan Demon King." Namun tiba-tiba Mamon merasakan cengkraman di kakinya sehingga dia pun menoleh kaget. Siapa sangka Sion dengan wajah penuh kemarahan dan rasa sakit ternyata menahan kaki si demon dengan giginya. Saat kedua lengannya udah menghilang juga. Dengan wajah yang pantang menyerah, Sion yang menahan rasa sakit pun mengatakan, "Udah kubilang gak akan kubiarkan. Gak akan kubiarkan kau menyentuh Yungku, bajingan keparat." Ancaman itu membuat Mamon tersenyum sejenak sebelum tawanya meledak hebat. "Oh, jadi begitu, kau mau mati ya?" teriak Mamon yang kini udah sangat murka. Tanpa ragu dia langsung mengayunkan tinjunya yang berkekuatan penuh menghantamkan punggung Sion dengan begitu kuat yang membuat dia memuntahkan banyak darah segar. Nggak puas sampai di situ, Mamon melanjutkan rentetan tinju yang sangat keras berkali-kali ke atas punggung Sion yang udah terkapar nggak berdaya. Si demon itu berteriak kesal, "Harusnya bilang dari awal. Aku kan bisa menghemat waktu kita berdua," katanya dengan tawa jahannya itu. Seketika Mamon bersiap melancarkan serangan terakhir untuk mengakhiri perlawanan yang sia-sia tersebut. Tapi tepat saat Mamon mau mengayunkan tinju apinya, tiba-tiba energi ungu dan hitam misterius meledak dari barrier yang melilit tinju kanan sekaligus tubuhnya dengan erat. Apalagi sekarang, keluh Mamon kebingungan. Sebelum akhirnya dia berteriak kesakitan saat cengkraman energinya itu semakin kuat dan menariknya secara paksa hingga menghantamkan barrier. Dari dalam barrier, Kanggo yang terlihat tanpa cedera sedikit pun bilang dengan nada dingin, "Mamon, apa yang kau lakukan?" Mendengarkan itu, spontan si babi itu mengucurkan keringat dingin dan dia menjawab, Demon King, bagaimana bisa kau masih bisa bergerak?" Kata si Mamon gak percaya, Kau kan tersegel dalam hell equipment."
Kau bertanya kenapa? Balas Kangho dengan nada dinginnya. Kangho menaruh tangan kanannya di dada untuk mengaktifkan 10,000 Hell Second Gate. Seketika, 2 dari 3 pintu yang dikelilingi api neraka mulai terbuka di dalam diri Kangho. Tepat saat kedua pintu itu aktif, tiba-tiba aura hitam pekat meledak di dalam barrier sehingga mulai meredakan Hell Equipment tersebut. Setelahnya Kangho pun bilang dengan tegas, yang lain mungkin gak bisa melakukannya. Baik Kang Yun, kakek Buchan, Yuria, mereka gak tahu apapun, jadi mereka aman. Apa yang kau bicarakan, monster gila, lepaskan aku! Teriak Mamon yang ketakutan sekaligus kebingungan karena dia gak tahu siapa orang yang Kangho sebutkan barusan. Kangho pun melanjutin dengan nada penuh intimidasinya. Tapi kau berbeda, bukan? Kau tahu siapa aku sebenarnya. Kau tahu apa yang bisa kulakukan, kata Kangho yang kini tangannya bersiap untuk menggenggam kepala Mamon dari belakang. Seiring si babi itu berginik ngeri gak karuan menerima sentuhan tangan sang Demon King. Kangho pun bilang lagi, jadi kenapa kau tetap melakukannya? Tanya Kangho dengan suara yang menusuk dengan tajam. Ngelihat Mamon cuma bisa bergetar hebat, gak mampu menjawab apapun lagi, Kangho yang keluar dari barrier mencondongkan tubuhnya lebih dekat ke arah mata Mamon sambil bilang, jangan cuma bergetar di sana, jawab aku. Desaknya dengan tatapan mata merah yang mengintimidasi. Kenapa kau melawanku? Seketika sebuah api besar muncul di hadapan tubuh Mamon yang ketakutan. Dan hebatnya api itu memotong tubuh Kangho hingga tubuhnya terlempar jauh ke depan. Ngelihat itu Mamon yang gak berhenti mengucurkan keringat pun bilang dalam hati, tubuh hitam seperti lender itu, bentuk itu jangan-jangan. Siapa sangka dari tubuh Kangho yang terpotong seperti cairan itu malah muncul lengan-lengan demon yang menerjang ke arah Mamon. Jangan dekati aku, jerik Mamon ketakutan sehingga dia gak bisa menghindari lengan-lengan dan mulut-mulut ganas yang menggigit sekujur tubuhnya. Mamon sangat sadar kalau mulut-mulut mengerikan itu bisa menggigit dan melahap daging manusia sampai nggak bersisa. Makanya dengan putus asa dia mencoba memotong lengan-lengan itu dengan serangan api di tangan kanannya. Meski berhasil menghilangkan semua lengan itu, nyatanya anggota tubuh Mamon yang lain juga ikutan terputus terlepas akibat gigitan barusan. Mamon cuma bisa mengumpat, sial. Dan seketika Mamon kembali kaget saat melihat Kangho yang ternyata masih utuh di atas tanah. Meski udah berusaha mencabiknya dengan serangan api barusan, sambil mengerahkan apinya lagi di tangan kanan, Mamon yang ketakutan pun bilang, tunggu, aku salah Demon King. Aku akan mengabdi kembali padamu. Demon King, jadi ku mohon. Tapi perkataan gak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Tiba-tiba Mamon berteriak, matilah! Teriak Mamon sambil menembakkan api terkuatnya dari Hell Equipment yang ditempa dari core neraka ke-9. Ngelihat tubuh cair Kangho menguap dari tanah, Mamon pun bilang dalam hati, bahkan Demon level Archduke akan kehilangan jiwanya jika terkena serangan ini. Kalau cuma Demon King yang sedang melemah, harusnya ini bisa melenyapkannya dengan mudah. Tiba-tiba sekelompok iblis bersayap datang dan menyapa Mamon sebagai Lord Archduke. Mereka bilang kalau mereka adalah demon dari neraka ke-8 yang datang untuk meminta bantuannya karena pertempuran melawan manusia mulai berbalik arah. Namun Mamon yang angkuh malah mengusir mereka dan bilang, "Puhihi, anyah kalian. Aku punya urusan yang lebih penting di sini." Mamon segera memeriksa sisa-sisa serangan terhadap Kangho sembari bergumam dalam hati, Demon King telah mati dan bangkit berkali-kali. Aku gak boleh menurunkan kewaspadaan terhadapnya. Tapi sekarang gak ada lagi jejak energinya. Apa dia benar-benar telah mati ya? Pikir Mamon sebelum akhirnya dia tertawa terbahak-bahak yang membuat para demon dari neraka ke-8 tersebut keheranan. Demon King yang selalu bertindak sombong itu pantas menerimanya. Kau tanya, kenapa aku melawanmu? Karena kau udah menjadi lemah, itu alasannya, kata Mamon dengan senyuman penuh kemenangannya. Seiring si babi yang moodnya lagi bagus pun setuju untuk membantu pasukan demon dari neraka ke-8. Tiba-tiba salah satu dari mereka benar-benar merinding saat ada sesuatu yang aneh di wajah Mamon. Mendengarkan itu Mamon pun kaget. Kenapa tanpa sepengetahuannya secara tiba-tiba cairan hitam mengalir dari seluruh rongga di wajahnya. Apa ini?
Darah? Baru aja Mamon mengatakan itu seketika dia memuntahkan cairan hitam itu dalam jumlah yang besar yang membasahi area luas di sekitaran tanah. Parahnya, dari cairan itu muncul lengan-lengan ganas yang menarik paksa dan melahap semua iblis di sekitarnya, sehingga mereka pun berteriak agar Mamon menghentikan muntahannya itu. Di tengah kekacauan tersebut, Mamon yang gak berhenti muntah pun bilang dalam hati, "Enggak, ini bukan darahku. Ini bukan darah. Ini sesuatu yang jauh lebih mengerikan." Tiba-tiba sosok Kanggo muncul kembali dari cairan tersebut dan berdiri di hadapan Mamon, lalu bilang, "Kenapa kau melawanku?" Mamon yang ketakutan parah kembali meledakkan apinya ke tubuh Kanggo sambil bilang, Kenapa kau gak mati-mati? Kenapa? Kenapa gak bisa mati-mati? Kau bajingan!" teriak Mamon panik karena ngelihat Kanggo gak berhenti melahap mayat dari para demon di sekitarnya. Seiring lengan-lengan demon milik Kanggo kembali melesat ke arah Mamon, si babi yang merasa terdesak akhirnya mengerahkan upaya pamungkas dengan menyentuh senjata andalan di belakangnya. "Ini adalah Hell Equipment bajingan," kata Mamon sambil tertawa di saat tubuhnya yang diselimuti aura api mampu membakar lengan demon yang menerjang ke arahnya. Dengan penuh percaya diri, Mamon pun bilang, "Siapapun dirimu dalam keadaan lemah seperti ini, gak mungkin kau bisa menghancur." Tiba-tiba ucapannya terhenti karena di hadapannya Kanggo mulai mengklon dirinya satu persatu ke dalam wujud semua kekuatan yang mengerikan yang dia miliki. Authority of Blade, Authority of Swiftness, Authority of Sky, dan Authority of Blind. Rentetan klon itu terus bermunculan di sekitaran Kanggo, mulai dari Authority of Observation, Rig, Defense, Hellfire, dan authority lain yang gak terhitung jumlahnya. Ngelihat kekuatan absolut yang gak terhitung terungkap di hadapannya, Mamon hanya bisa terengah-engah dan dia bilang, namun rasa takutnya yang luar biasa tiba-tiba berubah menjadi tawa kegilaan. Kata si Mamon itu. Dalam tawa kegilaan itu, Mamon menggumamkan kata-kata terakhirnya, "Satan, kita salah. Monster ini, dia adalah demon dari segala demon. Neraka dari neraka itu sendiri. Predator dari para predator." Pikiran Mamon kini dipenuhi kengerian saat lengan-lengan demon milik Kanggo merobek semua anggota tubuh dan mencabik-cabiknya tanpa ampun. Dalam momen terakhirnya sebelum terlahap seutuhnya, Mamon sampai pada satu kesimpulan mutlak. Kita nggak akan pernah bisa melawannya. Itulah kekalahan kedua Mamon. Namun kali ini berbeda. Tubuhnya sepenuhnya dilenyapkan oleh kekuatan Kanggo sampai nggak bersisa, memastikan nggak ada yang namanya kekalahan ketiga. Sementara itu jiwa Kanggo sendiri saat ini merasakan ngantuk yang sangat mengerikan, menariknya ke dalam kelesuan yang terasa seperti kabut yang pekat. Dia merasa seolah-olah sedang dihimpit oleh berat tidur itu sendiri. Rasanya tenggelam lebih dalam pun gak terdengar begitu buruk, pikir Kanggo, pasrah seiring dengan lengan-lengan demon mulai melahap jiwanya. Akan tetapi kesadaran Kanggo segera kembali dengan seringai penuh kepercayaan diri. Lagi-lagi tempat ini, berani-beraninya makhluk ini mencoba melahapku, kata Kanggo geram sambil menghantamkan salah satu lengan tersebut yang membuat lengan lainnya ikutan kaget. Saat lengan yang lain mau menggigit bahu kirinya, Kanggo yang marah pun bilang, "Dulu di neraka kami biasa memberikan tamparan untuk menenangkan yang suka menggigit." Mendengarkan geraman Kanggo tersebut, lengan-lengan itu pun mundur dari Kanggo. Tapi dia tahu mereka akan datang lagi. Berhubung kondisi tubuhnya yang lemah saat ini, Kanggo yakin kalau dirinya mustahil untuk melarikan diri ke permukaan seorang diri. Dia pun merenung, tapi kenapa setiap kali aku menggunakan kekuatanku secara berlebihan aku selalu berakhir di sini? Seketika di belakang Kanggo terlihat bagian terdalam dari 10,000 Gate, sebuah ranah yang bahkan dirinya di masa lalu ketika menjadi Demon King gak bisa menjangkaunya, yaitu Abyss. Sambil ngelihat ke ranah yang memancar aura demonik yang sangat pekat dan sinar yang terang, Kanggo bilang dalam hati, sepertinya ada sesuatu di kegelapan itu yang memanggilku kemari. Baiklah, sepertinya aku harus mengunjunginya kali ini, kata Kanggo yang kemudian melesat ke arah Abyss sambil tersenyum dengan licik.
Kango meluncur dengan cepat menembus kegelapan demoniksi, meninggalkan lengan-lengan demon yang berusaha mengejarnya. "Halo, terima kasih atas undangannya." Kango masuk, katanya saat dia berusaha terjun ke dalam celah cahaya. Begitu Kango berhasil menembus celah tersebut, dia pun bilang dalam hati, "Jadi ini Abyss." Tapi apa itu? Kata Kango yang ngelihat wujud misterius di hadapannya. Tiba-tiba wujud itu bersuara dengan nada yang mengerikan. "Kenapa itu udah ada di sini?" Spontan Kango kaget dan langsung tersadar kalau sosok misterius itu bukan Rift. Dalam hatinya Kango bilang, "Seluruh tubuhku merinding, seolah-olah aku berdiri di hadapan sesuatu yang gak bisa dilawan." Saat Kango mencoba memahami perasaan luar biasa ini, dia menyadari kalau dirinya saat ini sedang melayang di hadapan mata merah raksasa yang menatapnya. Jika harus diungkapkan dengan kata-kata, aku sedang berdiri di hadapan seorang dewa kah? Oke lah, komiknya udah mentok ya guys ya. Siapakah mata besar itu dan apakah yang akan Kango dapatkan di dalam Abyss? Apakah Kango akan semakin kuat jika berhasil mengalahkan mata itu? Kita akan tahu di video selanjutnya. Berhubung Kango udah mentok, next kita akan fokus garap Strongest Hunter dan juga Arthur ya guys ya. Oke lah, stay terus di channel Fokuser Anime dan stay update.